Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 41125120009 dari Program Studi Teknik Sipil Reguler 2 Universitas Mercu Buana. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Tanah 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Desiana Fidayanti STMT. Pengerjaan UAS ini dilakukan dengan studi kasus laporan soil investigation. Dalam tugas ini saya berperan sebagai junior geotechnical engineer yang diminta untuk melakukan kajian awal mulai dari evaluasi data investigasi tanah, analisis parameter kuat geser, hingga kajian stabilitas lereng dan rekomendasi rekayasa. Bagian pertama adalah evaluasi soil investigasi. Laporan yang digunakan ini merupakan factual report of soil investigation yang disusun oleh PT Rekayasa Geoteknik Indonesia dengan tujuan utama untuk mengetahui karakteristik tanah pada proyek pembangunan Gudang Narogong yang berlokasi di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tanah ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan stratifikasi tanah, menyediakan parameter desain, serta meminimalkan resiko kegagalan geoteknik pada pembangunan proyek gudang ini. Juga menentukan metode konstruksi yang paling sesuai dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Selanjutnya, mengevaluasi kecukupan data investigasi, pengujian lapangan, dan laboratorium. Untuk pengujian lapangan ini dilakukan pengujian borehole di 6 titik hingga kedalaman 30 meter, dilengkapi juga dengan standar penetration test atau SPT di setiap kedalaman interval 2 meter. Bersamaan dengan pengujian borehole dan NSPT sebelumnya, dilakukan pengambilan sampel tanah asli atau undisturbed soil sampling. Lalu ada pengujian cone penetration test di 3 titik serta pengujian ground water level. Sedangkan untuk pengujian laboratorium ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada index atau physical properties test, di mana ini mencakup uji indeks properti seperti kadar air atau bulk limit, gradasi butiran, dan spesifik gravity. Sedangkan yang kedua yaitu pengujian engineering atau mechanical properties test seperti pengujian unconfined compression test, triaksial dengan metode UU dan CU, pengujian konsolidasi atau berbarengan dengan free swell test, dan pengujian direct shear. Berdasarkan hasil evaluasi, data ini sudah cukup memadai untuk tahapan preliminary design karena kombinasi data lapangan dan laboratorium yang sudah cukup lengkap yang mampu menggambarkan dari stratifikasi tanah secara umum. Namun, untuk penggunaan sebagai final design, data ini masih kurang memadai karena kontribusi data laboratorium yang belum merata pada seluruh lapisan tanah ini, maksudnya seluruh sampel yang diambil melalui pengujian borehole tadi, dan jumlah titik CPT yang masih lebih sedikit dibandingkan borehole.
Oleh karena itu, diperlukan data tambahan seperti pemerataan data laboratorium terhadap keseluruhan sampel, kemudian pengujian Fanshear yang dicurigai di lapangan sebagai tanah lempung lunak, dan juga pengujian groundwater monitoring untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah analisis parameter kekuatan geser tanah. Pada bagian ini saya memfokuskan analisis pada titik BHT04 yang memiliki 3 sampel undisturbed soil, yaitu UDS 1, 2, 3 yang diambil pada kedalaman 1, 3, dan 15 meter. Berikut untuk gambaran lokasi dari BHT04. Yang pertama, untuk mengidentifikasikan parameter kuat geser yang tersedia, yaitu bisa diperoleh dari pengujian direct shear test dan pengujian triaksial. Namun pada data BHT04, pengujian direct shear test ini tidak dilakukan, sehingga parameter yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari hasil pengujian triaksial. Berikut parameter hasil pengujiannya. Di sini dapat dilihat bahwa pada sampel 1 tidak dilakukan pengujian triaksial, pada sampel 2 dilakukan pengujian triaksial metode CU, dan sampel 3 dilakukan pengujian triaksial metode UU. Selanjutnya, karena pada titik BHT04 ini tidak tersedia data pengujian direct shear test, maka interpretasi parameter kuat geser tanah didasarkan pada pengujian UCT atau Unconfined Compression Test dan Triaxial Test. Berikut untuk nilai hasil pengujiannya. Yang pertama itu pengujian UCT. Dari pengujian ini kita dapatkan nilai Q dan nilai S atau sensitivitas. Selanjutnya dari hasil nilai pengujian UCT QU ini dikorelasikan dengan tabel empiris, nilai empiris dan kuat tekan bebas QU dan konsistensi tanah berdasarkan nilai N menurut Bowles 1977. Tadi hasil UCT-nya itu kita ubah menjadi KPA, sehingga didapatkan pada nilai UDS 1 ini diklasifikasikan memiliki konsistensi sedang, sementara UDS 2 dan 3 berada di rentang 24 dan 48, diklasifikasikan sebagai tanah konsistensi lunak. Nah, tadi di UCT juga kita dapatkan nilai sensitivitas yang menggambarkan tingkat penurunan kuat geser tanah akibat gangguan pada kadar air tetap. Jadi pada pengujian UCT itu ada dua. Yang pertama ada yang undisturbed, dan yang kedua adalah remolded. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan secara keseluruhan sampel ini termasuk ke dalam kategori sensitivitas rendah ke normal. Namun di sampel UDS 3 ini memiliki nilai 1,93. Nah, nilai ini merupakan nilai S yang paling tinggi dari ketiga sampel, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa lapisan tanah pada kedalaman tersebut lebih rentan terhadap gangguan akibat aktivitas konstruksi. Selanjutnya yang kedua, melalui pengujian triaksial, ini kita dapatkan parameter kohesi, total, dan efektif, dan sudut geser dalam baik total ataupun efektif. Parameter ini mencerminkan kondisi kuat geser tanah. Nah,
Berikut hasil pengujian triaksialnya. Dari nilai hasil pengujian triaksial ini kita korelasikan terhadap tabel tipikal kohesi efektif dan sudut geser dalam efektif menurut AS 4678 tahun 2002. Berdasarkan data tersebut, bisa kita lihat di UDS 1 ini tidak memiliki data pengujian triaksial, sehingga interpretasi kuat gesernya nanti hanya dapat didasarkan pada hasil UCT dan korelasi NSPT. Untuk sampel yang kedua, didapatkan nilai kohesi efektifnya yaitu di 6,9 kPa dan juga kuat sudut geser dalam efektif 27 derajat, di mana angka ini menunjukkan bahwa tanah berada dalam kelompok tanah sedang. Umumnya digunakan sebagai acuan parameter desain untuk lempung pasir kaku, lempung berkerikil, pasir lempung padat, atau lanau berpasir. Ini berdasarkan tabel korelasi AS 4678. Nah, untuk hasil pengujian triaksial metode UU di sampel 3 hanya diperoleh nilai kohesi dan sudut geser dalam total, sehingga nilai tersebut tidak dapat kita korelasikan ke tabel AS 4678 karena tidak ada nilai tegangan efektif dari kohesi dan sudut gesek dalam. Nah, selanjutnya ke pengujian NSPT. Berikut hasil pengujian NSPT. Di sini ada nilai NSPT-nya, konsistensi dan kepadatan relatif. Nilai dari NSPT tersebut bisa kita korelasikan untuk mendapatkan konsistensi sangat lunak, kaku, dan sangat kaku hingga keras dengan tabel Sensi dan Varga di tahun 1978. Lalu untuk mendapatkan kerapatan relatif atau kepadatan relatifnya menggunakan tabel korelasi Terzaghi dan Peck 1967. Secara keseluruhan, gambaran besarnya ini di kedalaman 0-4 meter menunjukkan konsistensi tanah sedang. Sedangkan di 4-6 meter ini terdapat lonjakan tajam, seperti dari 5 ke 60 lalu ke 29, di mana ini dapat kemungkinan mengidentifikasikan adanya keberadaan lensa pasir padat atau fragmen batuan atau pengaruh selama pelaksanaan pengujian, sehingga belum tentu hasil tersebut merepresentasikan lapisan yang menerus. Lalu di kedalaman 6-14 meter menunjukkan tanah berkonsistensi sedang dengan nilai N di antara 15-32. Lalu di kedalaman 14-32 menunjukkan tanah berkondisi sangat padat, di mana nilai N ini berada di sekitar 46-60. Berdasarkan dari nilai NSPT tadi, bisa kita lakukan perbandingan dengan hasil pengujian di laboratorium untuk mengevaluasi konsistensi parameter kuat geser yang diperoleh pada masing-masing sampel. Nah, pada sampel 1 yang berasal dari kedalaman 0-2 meter, ini baik dari hasil pengujian laboratorium melalui pengujian UCT dengan hasil pengujian di lapangan dengan nilai NSPT, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan di antara hasil pengujian tersebut, di mana tanah ini sama-sama diklasifikasikan sebagai tanah yang memiliki konsistensi sedang. Lalu pada sampel 02 juga sama, tidak
terlalu ditemukan perbedaan yang signifikan di antara hasil pengujian laboratorium dan data lapangan. Nah, selanjutnya di sampel 03 ini yang menarik, di mana dari nilai NSPT menghasilkan diklasifikasikan sebagai tanah keras, namun dari hasil pengujian UCT dan triaksial UU ini didapatkan parameter tanah dengan konsistensi lunak. Perbedaan ini lumayan cukup besar dan mengidentifikasikan adanya ketidaksesuaian antara pengujian laboratorium dan kondisi lapangan. Sehingga untuk interpretasi parameter kuat gesernya nanti perlu dilakukan dengan hati-hati. Adapun keterbatasan pada korelasi ini adalah nilai NSPT yang digunakan merupakan nilai lapangan yang belum terkoreksi baik oleh efisiensi energi palu maupun dengan tegangan overburden. Nah, untuk pemilihan parameter yang digunakan itu tidak hanya didasarkan pada ketersediaan data, namun juga mempertimbangkan parameter yang paling mampu mempresentasikan kondisi tanah di lapangan. Selain itu, perlu juga menyesuaikan jenis analisis yang dilakukan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, serta mempertimbangkan prinsip konservatif apabila terdapat ketidakpastian terhadap suatu data. Pada sampel 1, karena nilai dari hasil pengujian laboratorium dengan pengujian di lapangan tidak ada perbedaan yang signifikan, maka hasil pengujian laboratorium masih layak digunakan sebagai parameter desain. Begitu juga untuk sampel UDS 2, hasil pengujian laboratorium masih layak digunakan sebagai parameter desain. Berbeda dengan sampel 3, di mana hasil pengujian laboratorium ini menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan hasil estimasi nilai NSPT, sehingga bisa diduga hasil pengujian laboratorium ini belum merepresentasikan kondisi tanah in situ yang bisa saja disebabkan oleh gangguan sampel. Sehingga untuk parameter hasil laboratorium di UDS 3 ini belum direkomendasikan untuk digunakan sebagai parameter desain secara langsung. Untuk sementara, estimasi berdasarkan korelasi NSPT dapat digunakan dan tetap mempertimbangkan keterbatasannya. Selanjutnya, ke bagian parameter yang paling menentukan perilaku tanah. Parameter yang paling berpengaruh terhadap perilaku tanah adalah kuat geser tanah, yang direpresentasikan oleh nilai kohesi dan sudut geser dalam. Keduanya ini menentukan kemampuan tanah dalam menahan beban dan mempertahankan kestabilannya sebelum mengalami keruntuhan. Pada analisis ini, untuk kondisi jangka pendek diperoleh dari hasil pengujian triaksial metode UU, dan untuk jangka panjangnya menggunakan parameter kohesi efektif dan sudut geser dalam efektif berdasarkan hasil pengujian triaksial metode CU yang lebih representatif. Selain itu, nilai NSPT ini berperan sebagai indikator kepadatan dan konsistensi tanah yang digunakan. Untuk parameter yang memiliki tingkat ketidakpastian paling tinggi ini adalah parameter kuat geser pada UDS 3, di mana nilai QU dan SU yang merepresentasikan tanah ini berada di
kelompok tanah lunak, sedangkan hasil estimasi NSPT di angka 49 yang menunjukkan kepadatan padat, sehingga mengidentifikasikan bahwa hasil pengujian laboratorium ini kemungkinan belum merepresentasikan kondisi tanah di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan sampel selama proses pengambilan atau penanganan contoh uji. Karena sampel UDS 3 ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga penggunaannya sebagai parameter desain memerlukan kehati-hatian dan sebaiknya didukung juga oleh verifikasi pengujian tambahan. Adapun pengujian tambahan yang bisa dipilih adalah triaxial metode Consolidated Undrained atau CU dengan pengukuran tekanan air pori pada sampel baru dari kedalaman 15 meter untuk representasi pengganti UDS 3. Pengujian ini dipilih karena pengujian CU mampu memberikan gambaran kondisi di lapangan dengan menghasilkan parameter C dan tegangan geser dalam serta nilai C dan geser dalam efektif, sehingga dapat digunakan untuk analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, dari hasil pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan kondisi kuat geser tanah tersebut yang lebih representatif untuk analisis perancangan geoteknik selanjutnya. Kemudian ke tahap analisis stabilitas lereng. Berdasarkan laporan soil investigasi sebelumnya, diketahui dengan metode BISOP diketahui data tinggi lereng 8 meter, kemiringan lereng 1:1,5 dengan faktor keamanan atau FS 1,08. Berdasarkan parameter tanah hasil soil investigasi sebelumnya, nilai FS 1,08 ini masih dapat dikatakan masuk akal karena dari hasil pengujian di laboratorium menunjukkan tanah dengan kohesi efektif yang relatif rendah dan sudut geser yang relatif sedang serta muka air tanah yang berada pada kedalaman 5,12. Hal tersebut menyebabkan kuat geser tanah menjadi relatif terbatas, sehingga nilai FS yang dihasilkan mendekati 1. Namun jika kita menggunakan acuan pada SNI 8460 tahun 2017, nilai FS minimum yang diisyaratkan tergantung tingkat ketidakpastian analisis ini adalah 1,25 sampai 1,5. Dengan demikian, nilai FS 1,08 ini belum memenuhi kriteria keamanan dan lereng masih memerlukan perbaikan desain atau stabilisasi sebelum konstruksi. Adapun pengaruh parameter seperti kohesi, sudut geser dalam, berat isi tanah dan muka air tanah terhadap nilai faktor keamanan adalah sesuai dengan persamaan Moore-Coulomb, di mana kuat geser ini dipengaruhi oleh nilai kohesi ditambah tegangan tan per sudut geser, di mana perubahan salah satu parameter tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya kuat geser tanah yang akhirnya akan mempengaruhi nilai FS juga.
Untuk kohesi, semakin besar nilai kohesi, maka akan semakin besar juga tahanan terhadap longsor. Juga untuk sudut geser dalam, semakin besar sudutnya, maka semakin besar tahanan geser antar butirnya. Selanjutnya untuk berat isi tanah, semakin besar berat isinya, maka semakin besar gaya penggerak, sehingga nilai Fs cenderung menurun. Untuk muka air tanah, semakin tinggi muka air, maka semakin besar tekanan air pori, sehingga tegangan efektif dan kuat geser tanah menurun. Nah, jika setelah hujan lebat yang mengakibatkan muka air tanah, maka bagaimana pengaruhnya terhadap nilai Fs? Nah, ini dapat dijelaskan dengan konsep tegangan efektif terzagi, di mana tegangan efektif merupakan tegangan total dikurangi dengan air pori, di mana kenaikan muka air yang disebabkan oleh hujan lebat itu dapat meningkatkan tekanan air pori atau U, sehingga tegangan efektif ini nilainya dapat menurun meskipun nilai tegangan totalnya itu relatif sama. Penurunan tegangan efektif ini nantinya dapat menyebabkan kuat geser tanah ikut berkurang, di mana persamaan Moore-Coulomb adalah kuat geser tanah sama dengan nilai kohesi ditambah dengan tegangan tan sudut geser, dimana kalau nilai tegangan ini berkurang, maka nilai kuat geser tanahnya ini juga akan berkurang. Akibatnya nilai Fs yang semula di 1,08 maka dapat berpotensi menjadi kurang dari 1. Hal ini mengidentifikasikan bahwa lereng berada pada kondisi tidak stabil dan berpotensi mengalami kelongsoran. Untuk itu, terdapat beberapa alternatif perbaikan lereng yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah sistem drainase, di mana sistem drainase ini bertujuan untuk menurunkan muka air tanah dan tekanan air pori sehingga kuat geser tanah ini meningkat. Pada kasus ini muka air tanah kan sebelumnya berada pada kedalaman 5,12. Apabila diperlukan penurunan muka air tanah, dapat kita gunakan horizontal drain atau subdrain untuk mengalirkan air keluar dari dalam tanah. Yang kedua ada metode pelandaian kemiringan lereng, mungkin yang seawalnya 1:1,5 bisa dibuat lebih landai menjadi 1:2. Lalu ada pembuatan berm atau terracering atau benching. Ini tujuannya untuk membagi lereng menjadi beberapa segmen sehingga kestabilannya dapat lebih meningkat dan aliran air di permukaan jadi lebih terkendali. Untuk metode ini bisa dikombinasikan juga dengan pelandaian lereng tadi untuk meningkatkan nilai Fs. Selanjutnya ada metode dengan perkuatan struktural seperti soil nailing, geogrid atau dinding penahan tanah yang digunakan untuk meningkatkan gaya penahan tanpa mengubah geometri lereng. Metode ini diterapkan apabila pelandaian lereng tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan lahan. Sebagai penutup analisis, rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemilik proyek adalah karena berdasarkan hasil soil investigasi sebelumnya nilai Fs menunjukkan nilai di bawah minimum persyaratan SNI dan juga parameter tanah kuat geser efektif yang relatif rendah, juga muka air tanah yang berada pada kedalaman 5,12 ini menunjukkan adanya potensi
ketidakstabilan lereng terutama setelah hujan. Oleh karena itu, sebelum pekerjaan galian dilaksanakan, perlu dilakukan perbaikan lereng guna meningkatkan nilai FS. Alternatif yang dapat diterapkan dapat meliputi dengan metode pelandaian kemiringan lereng dan pemasangan sistem drainase permukaan. Perkuatan struktural bisa digunakan apabila ruang yang tersedia terbatas atau hasil evaluasi sebelumnya menunjukkan perkuatan tambahan masih diperlukan. Selain itu, karena adanya ketidakpastian pada parameter sampel tanah UDS 3, sebelum melakukan desain lereng dan fondasi di finalisasi nantinya disarankan untuk melakukan investigasi tambahan seperti pengujian triaksial CU pada kedalaman tersebut yang bertujuan agar parameter yang digunakan ini dapat benar-benar merepresentasikan kondisi tanah di lapangan langsung. Dan lereng memerlukan tindakan perbaikan atau perkuatan karena nilai tersebut masih menunjukkan bahwa lereng memiliki tingkat kestabilan yang rendah dan masih berpotensi mengalami kelongsoran apabila terjadi perubahan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, sebelum lereng digunakan sebagai bagian dari fasilitas gudang, perlu dilakukan tindakan perbaikan seperti pelandaian lereng, pemasangan sistem drainase, atau perkuatan struktural sesuai dengan hasil evaluasi dan kondisi lapangan. Untuk metode yang paling sesuai pada kasus ini yang bisa dapat direkomendasikan adalah kombinasi sistem drainase dengan pelandaian lereng dalam bentuk bertingkat. Sistem drainase ini dipilih karena soil investigasi menunjukkan muka air tanah ini berada pada kedalaman sekitar 5,12 meter. Sehingga nilai kenaikan muka air tanah ini berpotensi meningkatkan tekanan air pori dan menurunkan tegangan efektif tanahnya nanti. Di mana tadi tinggi lerengnya diketahui untuk setinggi 8 meter. Oleh karena itu, pemasangan horizontal drain atau subdrain dapat digunakan untuk mengalirkan air keluar dari dalam tanah sehingga tekanan air pori berkurang dan kuat geser tanah meningkat. Juga menurunkan nilai juga mengurangi muka air tanahnya. Selanjutnya, untuk yang pelandaian lereng atau benching dipilih sebagai pelengkap karena dapat mengurangi gaya penggerak sekaligus meningkatkan kestabilan lereng. Perkuatan struktural seperti soil nailing atau dinding penahan tanah dapat dipertimbangkan nanti apabila nilai FS masih belum memenuhi persyaratan atau kondisi lahan tidak memungkinkan bila dilakukan pelandaian lereng. Adapun metode yang tidak direkomendasikan untuk stabilisasi lereng pada pembangunan gudang ini adalah dengan pemberian counterweight. Metode ini memang dapat meningkatkan kestabilan lereng dengan menambah beban di kaki lereng, namun penerapannya ini membutuhkan area tambahan di kaki lereng yang kemungkinan terbatas karena nantinya akan digunakan untuk akses dan fasilitas operasional. Oleh karena itu, kombinasi sistem drainase dan pelandaian lereng atau benching sebelumnya lebih sesuai karena dapat mengurangi tekanan air pori sekaligus menurunkan gaya penggerak longsorannya. Demikian penjelasan saya mengenai evaluasi soil investigasi, analisis parameter kuat geser, hingga rekomendasi rekayasa untuk pembangunan gudang Narogong. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses kajian geoteknik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas
perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.